Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Dan kali ini kita mendapat tamu spesial Ibu Dewi Motik Pramono. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kita hari ini akan membicarakan satu artikel dari Harvard Business Review yang berjudul Making Better Investment at the Base of Pyramid, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009. Jadi baru sekali artikel ini. Artikel ini akan membicarakan tentang bagaimana kita bisa menggalakkan entrepreneur dalam masyarakat, tetapi juga dengan cara yang benar, dengan measurement yang baik. Karena banyak sekali orang melihat bahwa menggalakkan entrepreneur itu tujuannya adalah financial. Banyak dari kita yang mendukung, bahkan berbuat nyata untuk mendorong kaum muda untuk menjadi entrepreneur, memulai bisnis dengan tujuan mengangkat derajat ekonomi orang tersebut. Salah satunya adalah Ibu Dewi Motik Pramono. Beliau bukan hanya mendukung tapi juga berkarya nyata ya, dan salah satu karya nyatanya adalah beliau baru membuat buku ini, judulnya 3D. 3 Diva. 3 Diva. 3D ini antiknya dibaca dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia sama, bunyinya duit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya do it, ini Indonesia duit. Dan antiknya lagi 3D ini juga dipakai untuk duit. Dilihat, diterawang dan diraba ya. Dilihat, diraba dan diterawang. Dan dimakan. Kata iklannya DepQ itu untuk membedakan uang asli atau uang palsu ya Bu ya. Nah, Bu Dewi ini dalam hal mendukung masyarakat untuk menjadi entrepreneur bukan orang baru. Beliau tuh udah puluhan tahun dan beliau menerima banyak penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Penghargaannya dari Malaysia, dari Indonesia, di Mesir juga pernah mendapat penghargaan. Semuanya untuk usahanya beliau untuk mendukung usaha mikro dan kewirausahaan. Ya, baik mahasiswa, orang kecil, orang gede, orang raksasa, Bu ya. Semua didukung oleh Ibu Dewi Motik untuk menjadi entrepreneur. Nah, ya, beberapa dari kita juga mungkin involved dalam organisasi yang masuk ke dalam kalangan pedesaan. Sekarang lagi tren, banyak organisasi masuk ke dalam pedesaan untuk membangun entrepreneurship di kalangan masyarakat pedesaan. Dan dengan tujuan mulia untuk membantu mereka meningkatkan income-nya. Tetapi dalam artikel di Harvard Business Review yang berjudul Making Better Investment at the Base of Pyramid ini menyatakan bahwa kita jangan mengukur orang yang kita bantu jadi entrepreneur itu hanya berdasarkan measurement financial, karena itu bisa akibatnya kurang baik. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Yang harus kita evaluasi banyak sebenarnya. Yang seringkali kita evaluasi adalah di sini, bahwa orang tersebut kita dukung menjadi entrepreneur, selling something, ya, jadi sellers, ya. Kemudian kita lihat dia punya income-nya, dia punya income stability-nya. Semakin income stability-nya bagus, maka kita bilang entrepreneur itu semakin berhasil dan kita usahanya makin berhasil. Tetapi kita lupa untuk mengevaluasi hal-hal yang lain, bahwa selain income-nya meningkat, dia juga mungkin punya resiko resikonya lebih besar ya sebagai entrepreneur dibandingkan kalau dia misalnya tadinya sebagai petani saja atau sebagai pekerja, karena dia bisa punya opportunity cost, tidak melakukan pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian biasanya jadi entrepreneur perlu suatu investment, uangnya sendiri bisa hilang. Kemudian dari segi buyers-nya, kita juga harus mempertimbangkan apakah buyers itu diuntungkan atau tidak. Karena misalnya kita dukung orang menjadi entrepreneur, kita dukung dia untuk jualan rokok misalnya. Ya. Dianya mungkin mendapatkan uang banyak, tapi buyersnya dapat keuntungan nggak? Buyersnya malah mendapatkan keuntungan berupa kesehatannya makin menurun gitu ya. Sehingga dalam hal itu gerakan entrepreneur seperti ini tidak baik sebenarnya. Lo cinta ya malu ngomong begitu. Biar tukang rokok pada jangan jualan rokok. Kemudian juga misalnya efeknya terhadap community, ya. Kita lihat kalau sekali entrepreneur jadi, maka dia akan otomatis menjadi kompetitor. Contohnya kalau kita misalnya mendukung satu desa, ada entrepreneur yang kita dukung bikin minimarket, chain dari minimarket dari kota gitu. Dia jadi, minimarketnya jadi, usahanya jalan, tetapi banyak pengusaha lokal lainnya yang mati, yang nggak bisa jualan.
Jadi efek kepada community-nya juga harus kita perhitungkan. Ya. Jadi bukan hanya uangnya, tapi juga capabilities-nya juga harus kita lihat apakah dia meningkat capabilities-nya. Ada benefit untuk buyers-nya dalam hal capabilities-nya juga meningkat. Juga dalam community-nya apakah capabilities-nya meningkat atau tidak. Ya. Misalnya kalau dalam contoh kasus dalam Harvard Business Review ini, usaha yang dilakukan oleh sekelompok penduduk itu adalah mereka dididik untuk jualan kacamata untuk orang tua, ya, kacamata plus. Memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada saat masyarakat itu beli kacamata itu, mereka yang tadinya usahanya adalah kerajinan tangan, yang tadinya udah mulai 40 ke atas, 50 ke atas sudah nggak bisa melakukan itu, dengan adanya usaha ini mereka beli, mereka bisa jualan lagi, bisa produksi lagi. Jadi buyersnya pun meningkat capabilities-nya, ya. Kemudian juga di dalam masyarakatnya juga capability-nya meningkat karena itu akan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya gitu ya. Kemudian potential changes in relationship. Kalau kita lihat sellersnya pasti self esteem-nya meningkat ya kalau udah jadi entrepreneur ya. Buyersnya juga kalau ditolong misalnya dalam kasus kacamata tadi, maka dia juga akan bisa meningkat kemampuannya ataupun relationship-nya bisa meningkat. Dalam community tentunya kalau kita lihat seringkali gender yang diangkat dalam masyarakat bawah itu yang seringkali dibantu adalah yang wanita gitu ya. Kalau kita lihat programnya Muhammad Yunus, programnya yang ke desa-desa, banyak yang dibantu jadi entrepreneur dari wanita. Nah itu juga meningkatkan dalam gender equity dalam masyarakat. Ya, tetapi juga kita harus perhitungkan bisa jadi ada konflik kultur yang terjadi di masyarakat yang juga harus kita perhitungkan. Jadi kita perhitungkan lebih banyak faktor dan juga positif dan negatifnya kita perhitungkan dalam hal ini, dalam framework yang diangkat oleh Harvard Business Review ini. Ya. Jadi dengan demikian kita yang sebagai membantu orang yang menjadi entrepreneur itu punya framework yang lebih luas, bisa melihat dan juga kita bisa measure. From time to time kita bisa evaluasi apakah effort kita positif nggak arahnya. Ya. Oke, jadi demikian yang kita lihat dari Harvard Business Review yang kita bisa angkat untuk kita jadikan topik untuk diskusi hari ini. Ibu, sekarang kita tanya ke Ibu Dewi. Bu, Ibu sebagai orang yang sangat banyak terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mendorong entrepreneurship dalam masyarakat. Apa halangan terbesar yang Ibu hadapi dalam usaha Ibu itu? Saya tuh kalau bilang halangan, saya bohong kalau nggak ada. Tapi rasanya nikmat aja tuh. Contoh yang sederhana aja, kemarin terjadi. Waktu itu saya diminta tolong sama Profesor Mutia Hatta, Ibu Pemberdayaan Perempuan. Dia bilang, Bu Dewi, do something lah untuk TKW kita. Saya langsung mengatakan saya bisa, saya berani. Walaupun orang mengatakan nanti akan banyak halangan. Saya bilang, apa sih halangan? Itu kenikmatan kalau kita lihat dari positif. Jadi kita balik sesuatu mindsetnya, lihat sesuatu halangan itu menjadi satu kenikmatan. Contoh adalah saya bilang, Bu, kita harus bekerja sama Menteri Tenaga Kerja, di mana setiap TKW kita waktu training itu bukan hanya etikanya, membersihkan ini, yang paling penting ada they have to make something dari apa yang mereka punya, yaitu punya buat pisang goreng yang enak, yang lezat. Apa ilmunya pisangnya? Yaitu punya pisangnya itu mesti setengah matang, apa matang sekali sehingga manis. Saya bilang kita ngajarin nasi goreng yang enak, apa namanya lumpia yang enak, pastel yang enak, 4 macam aja. Setiap itu harus kita rubah lagi gimana sesuatu kondisinya, sehingga mereka itu kalau mereka mau jadi pengusaha nggak repot-repot, nggak usah cari mayones atau mata kecap yang susah-susah. Gimana sih goreng pisang semua bisa? Apa hubungannya TKW sama pengusaha nih, Bu? Ya itu saya bilang jangan mereka jeblokin jadi seorang TKW yang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia nggak jadi TKW, dia pulang dari situ dengan modal kerja setahun 2 tahun dari luar negeri, kerja di manapun berada, dengan uang itu dia mulai usaha untuk buka pisang goreng, untuk buka nasi goreng, apa segala macam yang sederhana. Jadi saya bilang, Bu, sehingga mereka nggak jadi pembantu, buat mereka jadi bos. They have their own identity. Saya menjadi pemimpin untuk perusahaan saya. Even though mungkin cuma 2 karyawan, 3 karyawan, tapi kan ini snowballing. Karena saya terlalu banyak tahu Pak Bayu, saya berkenalan banyak begitu orang yang nggak punya apa-apa, jadi punya apa-apa karena tadi step by step dia kerjain dan menjadi. Maksud saya halangan tadi adalah halangan dalam arti kata
harusnya dengan satu usaha yang wajar itu hasilnya sekian, tapi yang kita bisa capai cuma sekian karena ada satu halangan. Jadi bukan sikap kita terhadap halangan tersebut, tapi apa halangan dalam ibu yang biasanya mendorong mereka untuk ya jadi males, entrepreneur? halangannya orang nggak mau jadi bos, nggak mau jadi pemimpin. Itu kita mesti ubah attitude orang seperti itu. Nggak usah bilang nggak mungkin. Saya kasihan, nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia ini. Semua bisa kemungkinan. Dan kita lihat satu contohnya, saya kata otak kita nggak mungkin seorang hitam baru satu generasi dari Kenya bisa jadi presiden. Kenapa enggak? Dia bisa, dia network, dia buat segala macam. Seorang anak Pacitan bisa jadi presiden, sekarang mau 2 kali jadi presiden. Jadi bagi saya nggak ada tuh halangan. Halangan itu cuma orang males. Itu orang-orang males, orang yang nggak mau berubah. Saya selalu mengatakan pada murid-murid saya, you want to change? Kita mulai dengan diri kita sendiri. Yuk buat sederhana, saya bilang gitu. Apa? Kamu punya cita-cita apa? Nah, seperti saya di kelas saya. Alhamdulillah saya bersyukur Pak Dr. Bayu, saya itu selalu dapat jadi predikat dosen favorit karena saya selalu bilang, I respect you. Saya nggak pernah mengatakan muridku hormati aku nggak pernah. Hello, welcome to my class. You wanna be get A? I give you A. Saya bilang itu. Sampai semester jaga nih A. Awas lo kalau datang terlambat. Guru nunggu murid namanya kurang ajar. Murid nunggu guru normal karena saya punya ilmu. Nah, masa sih nggak bisa merubah? Aduh Bu, Jakarta macet. Kapan Jakarta nggak macet? Saya bilang gitu. Lebaran hari pertama kali, saya bilang gitu. Jadi mereka tahu nggak ada alasan untuk nggak boleh. Saya bilang saya aja yang ngajar beduk subuh yang mestinya saya nonton seputar Indonesia whatever saya bilang di TV. Tapi saya berubah. Saya kalau saya ngajar, saya nggak nonton TV itu. Jadi saya katakan kita mulai perubahan. Jadi kalau halangan males, macet. Jadi halangan terbesar yang dihadapi adalah mentalitinya orang-orang tersebut yang tidak mau menjadi entrepreneur. Gak usah jauh-jauh, Pak. Ada satu kota yang dihina habis di Istana Negara. Kota kotor, jorok katanya gitu. Pak, setahun kemudian jadi bersih, gimana coba? Itu kan kota yang dirubah, attitude-nya mesti bersih, mesti rapi. Tapi karena si wali kotanya galak, dia buat aturan, 1 tahun besok tahun depan udah jadi paling bagus. Nah, ngerti nggak salah satu? Nah, sekarang sudah tahun keempat. Jadi nggak ada kata-kata nggak bisa kan, Pak? Oke. Jadi memang kalau yang Ibu lihat di sini halangan di masyarakat itu adalah terutama mental attitude mereka yang mereka males, mereka tidak mau menjadi entrepreneur gitu Bu ya. Ya contoh apa Dokter Hera bilang nggak punya modal, gue paling sebel orang bilang nggak punya modal. Dikasih hidup, dikasih nyawa tuh udah modal, tahu saya bilang. Contoh ya Pak, ada seorang apa namanya ibu, dia bilang aduh Bu Dewi boro-boro suami saya kasih warisan, meninggal dikasih amanah lagi. Amanah kan kalau kita adalah orang Indonesia tuh waduh berat ya. Pokoknya anak gua mesti sekolah di Jerman. Innalillahi, dia meninggal. Jerman duit juga kagak ada, semua nggak ada. Tapi karena dia jadi ke motivasi sama suami, dia langsung Pak nggak punya uang waktu zaman itu kurang lebih berapa puluh tahun lalu di Tanah Abang ya. Dia datengin tuh stand Tanah Abang, dia punya feeling, dia bisa lihat kombinasi kebaya, selendang, baju gimana. Dia bilang boleh nggak aku pinjam barangnya, pinjam karena dia ada pengajian berapa majelis taklim lah, dia datengin. Akhirnya dari ratusan cuma 1 stand yang percaya, dia kasih cincin kawinnya, dia kasih KTP. Saya pinjam, dia nggak punya tas, dia pakai taplak meja, dimasukin tuh barang-barang. Dia jual, tapi dia sadar, dia mulai halangan tadi kan, halangan kan lihat duit banyak nih Pak. Padahal kan cuma untungnya dari 5.000 dia jual 7.000 kan cuma 200. Kalau 10 kan berarti cuma 20.000 dia punya uang. Tapi kan biasanya, aduh enak juga nih. Touch me, use me. Itu kan setannya tuh. Tapi dia langsung kembaliin dulu tuh uang orang. Ngerti nggak? Dia punya kelebihan. Dari 20 20.000 dia pegang, sisanya dibayarin kepada. Muter lagi terus, lama-lama everybody trust her. Dia dikejar sama Tanah Abang itu untuk jualin barang-barang mereka. Ini salah satu contoh Pak, halangan males, nggak bisa segala macam. Terus jaimnya nih capek Pak, orang Indonesia kan jaim. Kalau dihina sedikit, aduh kurang ajar tuh orang menghina. Namanya lu siapa mau dihormati? Lu belum Bu, dihormati. Nanti kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788 untuk bisa bertanya ataupun memberikan komentar terhadap program kita ataupun topik kita hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.